Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal TIU CPNS yang pastinya banyak keluar gitu kan, model-model soal-soal seperti ini. Ya, adalah hubungan variabel atau disebut dengan perbandingan kuantitatif. Nah, soal ini sebelumnya saya sudah pernah dijadikan kuis ya di video sebelumnya. Mungkin saya akan coba cari videonya dan letakkan linknya di kolom deskripsi. Oke, langsung saja saya bahas soalnya. Suatu persegi panjang memiliki luas 1200 cm persegi. Nah, yang Y ya, jika persegi panjang X bertambah 10% dan lebarnya 10%, maka luasnya menjadi, nah, gini, kalau saya gini, saya secara simpelnya, katakanlah saya punya persegi panjangnya itu 40 ya. Sedangkan lebarnya itu 30. Gitu kan? Karena kan 40 kali 30 kan sama dengan 1200. Bener kan? Ya. Nah, suatu saat panjangnya itu bertambah 10% gitu. Artinya kalau bertambah 10% berarti panjangnya bertambah jadi 110% kan? 110% per 100 kali 40 ya. Gitu. Ini sama-sama ada 0, coret aja, coret, ini coret, ini coret. Tinggal kalikan aja. 11 kali 4 sama dengan 44 gitu. Oh, berarti jadi panjangnya jadi 44 ya. Yang tadinya 40 cm per cm jadi 44 gitu. Sedangkan kalau lebarnya berkurang berkurang 10% nih. Nah, maka lebarnya jadi 90% ya gitu kan. Nah, berarti kita ganti warna dulu. 90 per 100 dikali dengan 30. Sama-sama ada 0, kita coret, 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 coret. 9 kali 3 sama dengan 27 ya. Nah, tinggal kalikan aja nih. 44 kali 27 berapa? Ya kan? 44 kali 27. Cara cepat perkalian, kali sini 4 kali 7 28. Terus kemudian silang seperti ini. 7 kali 4 28. 4 kali 2 8. 28 tambah 8 dapat 36. Tambah 2 38. Simpan 3. 2 kali 4 8 tambah 3 11. Oh, ada penurunan ya ternyata ya. Gitu. Berarti yang Y ini sama dengan 1188 cm persegi ya. Sehingga X-nya lebih besar daripada Y ya, gitu. Pilihan yang A. Oke, yang A. Mantap. Nah, kalau ketemu soal kayak gini gimana ya cara ngerjainnya? Coba kita hitung dulu yang ini dulu ya, yang ini. Gitu, coba. Ini kan ada dalam kurung. Kalau ada dalam kurung berarti kita hitung dulu yang dalamnya ini gitu kan? Gitu. Awas, hati-hati. Akar 8 tambah akar 8 sama dengan akar 16 sama dengan 4. Ini cara yang salah ya. Gitu, cara yang salah. Yang benar seperti ini. Akar 8 ditambah akar 8 itu sama dengan 2 akar 8 gitu. Artinya anggap aja ini 1 gitu ya. 1 tambah 1 kan 2 akar 8 gitu ya. Nah, 2 akar 8 tinggal kita kuadratkan gitu kan. 2 kuadrat itu kan 4 dikali dengan 8 akar 8 dikuadratkan, akarnya hilang ya kan. Habis ini akarnya gitu kan. Berarti jadi 8 gitu kan. 4 kali 8 sama dengan 32 gitu kan. Nah,
Nah, ini bisa kita serupakan gitu kan, bentuknya seperti ini gitu. Nah, berarti 32 ini kita pecah lagi gitu kan. Kita harus pecah gitu. Jadi 8 tambah 24 gitu kan. Nah, 24 ini bisa kita pecah lagi gitu kan. Jadi 8 tambah 8 kali 3 gitu kan. Nah, coba yang namanya perbandingan itu kan kita mencari yang beda ya, bukan mencari yang sama gitu. Artinya anggap saja yang 8 ini itu jangan dianggap gitu kan. 8 ini tidak gitu ya. Nah, berarti kita membandingkan yang ini gitu kan sama yang 8 ini. Coba 3 kalau kita buat dalam akar itu kan sama dengan akar 9. Jelas ya gitu. Artinya akar 9 lebih besar daripada akar 8. Berarti Q lebih besar dari P ya. Gitu. Coba yang A ini 5Q dengan lebih besar dari 4P. Bener ya? Gitu. 5 lebih besar dari 4 gitu ya. Berarti jawabannya yang A ya gitu. Coba kalau yang B ini 4P kurang dari 3Q. Enggak ya. Karena kan P kurang dari Q gitu ya. Q gitu. Masa 4 lebih besar dari 3 gitu kan. 4 ini kan lebih besar daripada 3 gitu. Berarti ini yang B ini salah gitu kan. Coba yang C ini 6Q lebih kurang dari 4P. Sama juga ya, salah juga gitu. 4P kurang dari 2Q kan nggak tepat gitu ya. Jadi jawabannya yang A ini gitu. Jadi 5 dengan 4 besar 5 gitu ya. Oke, jadi pasti jawabannya adalah yang A gitu ya. Oke, yang A. Nah, kalau ketemu soal kayak gini, silakan cari informasi soalnya. Di sini kan informasi soalnya X lebih besar dari Y gitu. Dan X dan Y-nya merupakan sembarang bilangan bulat ya. Gitu. Kira-kira mana nih antara A dan B gitu kan? Bagaimana kelima hubungan ini gitu, di antara ke hubungan ini gitu kan? Oke, kita coba. Misal saya ambil X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1 gitu. Karena kan syaratnya X-nya lebih besar daripada Y gitu kan. Coba 2 kali 2 kan 4 ya. Berarti A-nya sama dengan 4 ditambah dengan 5 kali 1 5. A-nya sama dengan 9 gitu ya. Sehingga B-nya 5 kali 2 kan 10. Ditambah dengan 2 kali 1 2 sama dengan 12. Berarti kan kesimpulan pertama hasilnya A kurang dari B gitu ya. Nah, coba kalau kita rubah, kalau dalam negatif berarti X-nya harusnya min 1 gitu. Karena kan syaratnya harus X lebih dari Y gitu. Sehingga kalau negatif itu kan semakin besar angkanya maka semakin kecil nilainya gitu kan. X-nya sama dengan min 1, Y-nya sama dengan min 2 ya. Gitu. Coba X-nya kan sama dengan negatif 1. Berarti negatif 1 2 kali negatif 1 kan min 2 ya. Ditambah dengan 5 kali negatif 2 kan min 10 gitu. Sama dengan min 2 tambah min 10 min 12. Ini sama dengan A ya. Coba yang B-nya. 5 kali negatif 2 itu kan negatif 1 itu kan negatif 5 ya. Ditambah dengan 2 kali negatif 2. Negatif 4 ya. Sama dengan negatif 9 gitu. Ini B-nya artinya ini kan 9, min 9 dengan min 12 itu pasti besar min 9 gitu. Sehingga B-nya lebih besar daripada A ya. Gitu. Oke, jadi pilihannya yang B gitu harusnya. Oke, yang B. Perhatikan tabel berikut. Oke. Coba, ini kan 2,83 kurangi 1 tambah setengah. Ini yang B ini 1, 2/5 kali 2 dikurangi 3/4. Nah, kira-kira
hubungan yang tepat antara kuantitas A dan B berikut berdasarkan informasi soal yang diberikan. Oke, ini cara hitungnya gini aja. 1 ditambah setengah itu kan artinya sama aja dengan 1,5 gitu ya. Berarti tinggal hitung aja. 2,83 dikurangi dengan 1,5. Ini tambah 0 sini ya. Gitu. 3, 8 kurangi 5 kan 3. 2 kurangi 1, 1. Berarti A-nya sama dengan 1,33 ya. Nah, sedangkan yang B-nya ini 1,12/5 itu kan sama 2/5 aja. Hasilnya 0,4. Berarti 1,4 ya. 1,4 dikali 2 dikurangi dengan 0,75. Ingat, perkalian lebih kuat daripada pengurang ya. 1,4 dikali 2, 14 kali 2 aja 28 kan. Tinggal kasih koma sini, set, gitu kan. Lalu kita kurangkan aja dengan 0,75. Ini kasih 0 sini supaya bantu. 0 kurangi 5, 5. Ini habis, turunkan 0. Yang ini 2 kurangi 0, 2 ya. Hasilnya 2,05 gitu kan. Nah, teman-teman coba lihat. Yang A ini 1,33, yang B ini 2,05. Artinya yang B lebih besar dari yang A, sehingga jawabannya adalah yang B ya. A kurang dari B. Oke, yang B pilihannya. Perhatikan tabel berikut. Sebuah karung beras dengan berat 0,5 kuintal. Kotak yang berisi 3 karung beras dengan berat 0,5 kuintal tiap karung. Nah, manakah hubungan yang tepat antara kuantitas A dan B? Berdasarkan informasi soal yang diberikan. Oke, ini saya yakin banyak yang belum tahu gitu kan, konversi satuan massa gitu ya. Coba saya akan tuliskan beberapa konversi satuan massa gitu. Coba. 1 kuintal itu sama dengan 100 kilogram ya. 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram. Nah, ini ya, teman-teman harus ingat konsep seperti ini gitu. Ini banyak sekali orang yang, ada beberapa orang atau sebagian orang yang tidak tahu gitu. Ada berapa kuintal dalam 1 kilogram? Ada berapa kilogram dalam 1 kuintal gitu ya. Gitu, ini banyak yang belum tahu gitu. Coba. Di sini kan diketahui karung beras dengan berat 0,5 kuintal. Berarti kalau 0,5 kuintal berapa kilo? 50 kan? 50 kilogram gitu. Nah, yang B ini berisi 3 karung beras dengan berat 0,5 kuintal gitu. Artinya ada 3 karung beras itu dengan berat masing-masing 0,5 kuintal. Tadi kan 0,5 kuintal adalah 50 kg. Berarti kalikan aja 5 kali 5, 3 kali 50 itu sama dengan 150 kg. Atau bisa juga dinyatakan sebagai 1,5 kuintal ya. Gitu. Nah, kira-kira sebentar, ini hapus dulu. Kita hilangkan dulu ini. Oke, biar nggak. Oke. Nah, pertanyaannya, manakah kuantitas A dan B berdasarkan informasi yang dibutuhkan? Yang B ini sama dengan 50 kg, enggak ya? Gitu. Yang A sama dengan B. Salah juga ini. Yang C, A lebih besar dari B. Kan di sini kan ada 3 karung beras gitu. Artinya jelas harusnya A kurang dari B ya. Tapi di sini nggak ada pilihannya gitu ya. Permasalahannya harusnya yang C ini salah gitu. Harusnya kalau jawaban normalnya seperti gini gitu kan, A kurang dari B. Tapi di sini masalahnya nggak ada pilihannya. Coba yang B dikurangi A sama dengan 0,1 ton. Coba 150 dikurangi 50 berapa? 100 kilogram kan?
100 kilogram. Apakah 100 kilogram itu sama dengan 0,1 ton? Coba, tadi kan 1 ton ini kan sama dengan 1000 ya. Nah nih, 1 ton ini kan sama dengan 1000. Berarti kalau 100 kilogram berapa ton? Ya tinggal dibagi aja. 1000 dibagi dengan 100. Kebalik. Sorry. 100 dibagi dengan 1000 ya. Itu 1000 kilogram berapa ton gitu. Ini coret, hasilnya adalah 1/10. 1/10 sama dengan 0,1. Berarti jawabannya yang D ya gitu. B kurangi A sama dengan 0,1 ton gitu ya. Oke, jadi pilihannya yang D ya. Nah, sekarang giliran teman-teman ya untuk menjawab soal ini gitu. Kira-kira jawabannya apa ya? Oke, selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya video ini. Dan jangan lupa subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Goodbye.